Indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu 3 September 2025, di mana IHSG ditutup naik 0,83% ke level 7.866 pada perdagangan sesi pertama. Dalam perjanjian tersebut, MBMA menyalurkan dana pembiayaan mudharabah sebesar 1,77 triliun rupiah. Ketopik pilihan pemirsa indeks harga saham gabungan melawan tren pelemahan bursa saham global dengan melanjutkan penguatan di perdagangan sesi pertama Rabu 3 September 2025. Analis pasar modal menilai penguatan indeks harga saham gabungan dipicu meredahnya aksi demonstrasi, pulihnya kepercayaan pasar usai rilis data ekonomi terbaru, dan berkurangnya aksi jual investor asing di pasar saham domestik. Indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan pada perdagangan Rabu 3 September 2025, di mana IHSG ditutup naik 0,83% ke level 7.866 pada perdagangan sesi pertama. 410 saham menguat, 265 saham melemah, dan 281 saham stagnan. Nilai transaksi pada sesi pertama sebesar 10,71 triliun rupiah. Sebelumnya IHSG juga menguat 0,95% pada pembukaan perdagangan melawan pelemahan yang terjadi di bursa saham Asia Pasifik, mengekor pelemahan yang terjadi di bursa Wall Street. Adapun penguatan lanjutan IHSG terjadi usai indeks terkoreksi selama 2 hari berturut-turut pada perdagangan Jumat dan Senin, merespons situasi politik di tanah air yang diwarnai aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia. Meski pada perdagangan Selasa dan Rabu IHSG kembali ke zona hijau, namun IHSG masih mencoba untuk kembali ke level yang lebih tinggi seperti yang pernah dicapai sebelumnya, yakni di level 7.900 dan 8.000. Dalam 2 pekan terakhir kali IHSG ditutup di level 7.900-an, yakni pada perdagangan 28 Agustus lalu. Sementara itu, terkait berlanjutnya penguatan indeks harga saham gabungan, Head of Research and Chief Economist Mirai Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto menjelaskan bahwa penguatan IHSG dipicu aktivitas masyarakat yang sudah mulai meningkat seiring meredahnya aksi demonstrasi. Selain itu, perkembangan data ekonomi yang cukup positif juga terlihat memulihkan kepercayaan pasar. Aksi jual investor asing pada perdagangan Selasa juga tercatat menurun dengan foreign net sell hanya 331 miliar rupiah. Setelah pada Senin terjadi net sell asing secara besar-besaran hingga mencapai 2,2 triliun rupiah. Sedangkan di sisi lain, analis teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai indeks saham gabungan berpotensi melemah meski sempat menunjukkan penguatan. Ia memperkirakan indeks berpeluang menguji level 7.858 sampai 7.922 sebelum akhirnya rawan terkoreksi lebih dalam dan berpotensi turun ke kisaran 7.233 sampai 7.534. Ia pun memproyeksikan IHSG bergerak di rentan support 7.680, 7.551 dan resisten 7.858 sampai 8.008 pada perdagangan Rabu 3 September 2025. Berbagi sumber, IDEX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana emiten tambang nikel PT Merdeka Battery Material Tbk atau MBMA resmi menyalurkan pendanaan kepada entitas afiliasi PT Merdeka Xingshan Indonesia atau MTI, di mana penyaluran pendanaan ini melalui mekanisme akad mudharabah. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, transaksi ini efektif berlaku di 28 Agustus 2025. Dalam perjanjian tersebut, MBMA menyalurkan dana pembiayaan mudharabah sebesar 1,77 triliun rupiah dari hasil penerbitan sukuk mudharabah setelah dikurangi biaya emisi yang berlaku. Dana pembiayaan mudharabah tersebut akan digunakan PT Merdeka Xingshan Indonesia atau MTI untuk menggantikan dana yang diperoleh dari fasilitas pinjaman dengan membayar sebagian pokok pinjaman yang dananya telah digunakan untuk pembiayaan belanja modal, biaya konstruksi, dan biaya operasional proyek. Manajemen MBMA menegaskan transaksi ini merupakan transaksi afiliasi karena MTI merupakan perusahaan terkendali perseroan. Adapun struktur kepemilikan MTI merupakan perusahaan terkendali MBMA melalui PT Batu Tua Prima Internasional atau BPI. BPI menggenggam 80% saham MTI sehingga memperkuat posisi MBMA dalam pengembangan rantai pasok nikel dan ekosistem baterai kendaraan listrik. Berbagi sumber, IDEX Channel.
Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham MBMA juga lebih cenderung bergerak di zona hijau pemirsa setelah mengalami tekanan di beberapa hari perdagangan sebelumnya. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham MBMA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan hari sebelumnya di 424, kemudian pada pembukaan pagi tadi dibuka di level 428 atau mengalami penguatan. Penguatan berlanjut ke 945 dan perdagangan di 10 lewat 5 menit menyentuh level 446 intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Pada pukul 12 sesi pertama masih berada di zona hijau, penguatan terbatas di 436 dan posisi yang sama di pembukaan sesi kedua. Saat ini MBMA bergerak di level 438 menguat di 3,30%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham MBMA dalam 6 bulan terakhir pemirsa. Di perdagangan 9 April, MBMA masih diperdagangkan di level 242, Mei, Juni, dan Juli mengalami penguatan yang cukup signifikan hingga ke level 580-an. Agustus dan September ini kembali mengalami tekanan ke 505 hingga ke level 400-an, tepatnya di 436 pembukaan sesi kedua dan 438 posisi saat ini. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya minus di 202,53 kali, PSR-nya di 1,94 kali, PBV-nya di 1,83 kali, dan terakhir ada PCFR minus di 65,82 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Beralih ke informasi komoditas, harga batu bara melemah usai menguat di 2 hari beruntun di tengah tingginya volatilitas harga di Tiongkok. Harga emas masih melaju dengan kembali menembus rekor intraday tertinggi sepanjang masa. Sementara harga minyak mentah bergerak stabil seiring penantian hasil pertemuan OPEC Plus di pekan ini. Harga batubara melemah usai menguat 2 hari beruntun di 1,1%. Merujuk Refinitiv, harga batubara di Selasa ditutup di posisi $109,7 Amerika per ton atau turun 1%. Harga batubara melemah di tengah ketidakjelasan pergerakan harga di China. Dirangkum dari berbagai sumber, menurut laporan dari SX Coal, harga batubara thermal di China sepanjang Agustus bergerak membentuk pola inverted V. Pola ini meningkat tajam pada pertengahan bulan lalu, kemudian menurun memasuki akhir bulan seiring perubahan dalam permintaan dan pasokan. Harga emas dunia kembali berhasil menembus rekor baru tertinggi sepanjang masa. Harga emas melonjak ke rekor tertinggi di atas 3.500-an per troy ounce di tengah spekulasi penurunan suku bunga The Fed dan resiko ekonomi. Di perdagangan Selasa, harga emas dunia melesat 1,64% di level $3.532,93 Amerika per troy ounce dan menciptakan rekor baru intraday di $3.540,28 Amerika per troy ounce. Harga emas sudah menguat 6 hari beruntun dengan menguat hampir 5%. Sementara di Rabu pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,14% di $3.527,89 Amerika per troy ounce. Harga minyak dunia bergerak stabil di perdagangan Asia Rabu pagi, mempertahankan kenaikan 1% di perdagangan hari sebelumnya, didorong sanksi Amerika Serikat terhadap jaringan pengapalan minyak. Sementara di sisi lain, pasar menanti hasil pertemuan OPEC Plus akhir pekan ini. Melansir Reuters, harga minyak mentah Brent turun tipis 0,01% di $69,13 Amerika per barrel. Sementara minyak mentah WTI Amerika Serikat naik tipis 0,06% ke level $65,63 Amerika per barrel. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melemah di 0,24% di level $65,43 Amerika per barrel. Nikel juga melemah tipis di 0,01% di level $15.099 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,25% dan sudah berada di level 3.600-an pemirsa, tepatnya di $3.600 Amerika per troy ounce. CPO menguat di 1,08% di Rp4.428 Malaysia per tonnya.